lagi di YouTube channel Merapi Mountain. Hari ini saya mau ngebahas sama Bang Henry. Kita udah datang juga nih bintang tamu kita, Bang Henry. Selamat siang, Bang Selamat Henry. siang, Rian. Iya, nih teman-teman kalau yang belum tahu Bang Henry ini salah satu pendaki gunung yang eh, pendaki gunung aktif di Indonesia ya, Bang Ya, Henry ya. ya masih aktif Masih mendaki aktif sampai ya. sekarang ya. Nah, hari ini teman-teman konteksnya kita mau ngebahas, aku sih sebenarnya mau ngebahas teman-teman penasaran banget nih kalau dari sisi aku untuk cara pendaki gunung persiapannya apa aja sih Bang Henry ya. Jadi kita hari ini mau ngebahas itu Bang Henry ya. Oke. Jadi hari ini teman-teman kita mau ngebahas di YouTube channel Merapi Mountain tentang pemula yang mau mendaki gunung nih. Kira-kira harus nyiapin aja ya Bang Henry ya. Oke. Jadi belum pernah mendaki gunung selama ini ya? Belum, soalnya kalau Oke. misalnya lihat di YouTube tuh kayaknya seru Bang Henry. Apalagi kan kita banyak banget nih konten-konten di Merapi Mountain kan. Iya. Nah, di konten-konten di Merapi Mountain ini teman-teman kalau yang sebelumnya udah sering lihat kan kita ngebahasnya Merapi Mountain nih secara produk. Ya. Bener ya Om ya? Iya benar. Nah, dari Merapi Mountain sendiri nih kira-kira ada nggak kayak ngasih tahu ke pembelinya gitu barangnya ini cocoknya untuk apa sih Bang Henry kalau Oke, untuk yang pemula? Ada kok kita sih sudah memulai dari awal kita muncul itu. Kita termasuk brand yang selalu memberikan edukasi pada setiap produk kita. Jadi kan setiap produk yang kita tampilkan itu selalu kita detailkan. Ya, sebelumnya sih sama ini brand yang sudah ada sih tidak pernah mendetailkan hanya produk ini. Kita yang mendetailkan ya, kita detail sedetail-detailnya produknya, brandnya apa namanya, materialnya apa, ininya kayak gimana, speknya apa gitu ya, fitur-fiturnya apa gitu, kita detailin gitu. Iya, soalnya kan kalau dari sisi saya sendiri gitu sebagai pemula nih Bang Henry kan nggak tahu nih kira-kira harus bawa celana apa, baju apa, jaket apa, kan nggak mungkin nih pakai baju kayak gini terus pakai topi gitu kan dengan yang kapasitas naik gunung tuh berat apa ringan gitu kan. Nah, kita bahas deh. Nah, boleh oke, nih kita Bang Henry ngobrol ya. dari Ngobrol. ininya dari apa namanya? Awal ya. Dari awal banget nih kira-kira kalau misalnya saya pendaki gunung baru mau misalnya, Rian, ayo naik gunung yuk gitu. Nah, ini saya awal banget nih Bang Henry. Yang harus saya persiapkan mungkin secara fisik atau apa tuh Bang Henry yang awal banget nih yang pertama kali yang harus diperhatikan sama pemula pada saat berencana untuk menaik gunung dan dia belum pernah sama sekali mendaki gunung adalah fisik. Ya. Jadi yang pertama itu adalah fisik. Nah, persiapan fisik untuk mendaki gunung ini sebetulnya tidak susah. Ya. Kita cukup dengan olahraga yang murah meriah. Murah meriah tuh ya. Yaitu apa? Lari. Oh, lari. Nah, karena naik gunung itu terkait dengan endurance, ketahanan. Ya, nafas, ketahanan, terutama kaki, gitu loh. Ya, kita harus melatih kaki. Nah, banyak juga teman-teman yang belum pernah naik gunung tuh berpikir, gue cukup sepedaan aja. Sebetulnya salah. Sepeda memang buat nafas ya, tapi tidak buat kaki. Karena apa? Karena sepeda itu kan duduk. Iya, betul. Jadi kakinya tidak menerima bobot badannya plus ransel dia. Iya, benar ya. Jadi dia tuh untuk melatih kaki apa? Yaitu lari. Lari, benar. Nah, misalnya ada juga nih teman yang mungkin memiliki tubuh sedikit bahenol mungkin ya, nggak kuat dulu dia lari. Nah, dia bisa memulai dengan jalan cepat dulu. Oh, jalan cepat. Jalan cepat ya. Mau itu mungkin selama sejam, 2 jam jalan cepat gitu ya. Nah, lebih bagus lagi itu lari. Karena apa? Itu persendian kaki seluruhnya tuh dari mulai di bawah tumit sampai ke kaki kan jadi terlatih ya. Betul. Menerima beban tubuh. Kita nggak perlu lari yang speed kenceng itu pace-nya sampai. Tapi kira-kira harus jogging, maksudnya lari di track gitu nggak, Bang Henry? Bisa juga lari di track bisa. Tapi kan kebanyakan rata-rata kan boring ya lari di track. Nah, gitu tuh kan. buat teman-teman ya. Jadi kita harus tulis-tulis nih Bang Henry ya. Jadi kita nih soalnya ini info-info untuk para pemula nih, benar Bang Henry ya. Nah, berarti harus lari tuh Bang Henry ya, bukan yang kayak jogging santai atau boleh awalnya jogging santai. Oh, boleh ya. Dan lari itu yang penting tuh nggak terlalu pace-nya harus kenceng enggak. Yang penting kita endurance-nya itu. Oh, Ya. minimal berapa lama ketahanan tuh, itu. Kalau pertama lari itu pasti nggak akan sanggup
lari 30 menit mungkin udah ngos-ngosan ya. Pertama kali mencoba lari dulu 15 menit misalnya. 15 menit tuh tanpa berhenti. Tanpa berhenti. Oh, tanpa berhenti teman-teman Ya, tuh ya. tanpa berhenti. Jadi Nah. buat yang ngerokok nih teman-teman ya harus diatur tuh napasnya. Iya. Ya. Nah, bener ya. nanti setelah itu ditingkatkan. Terus ya sampai kalau bisa itu misalnya sejam lari ya. Gitu. Oh, sejam. Itu lebih bagus lagi. Karena itu selain untuk kaki juga napas ya, paru-paru kita jadi gede gitu ya, lebih VO2 max kita itu ya, dengan sering berlari itu akan jadi terlatih. Nah VO2 max itu penting buat kita di ketinggian, karena oksigennya kan tipis, kapasitas paru-paru itu dibutuhkan untuk lebih besar mengambil oksigen. Apalagi dengan cuaca yang di gunung Nah tuh itu nanti terkaitnya banyak tuh nanti tuh kayak gitu tuh. Nah intinya, nah jadi itu ya dari fisik itu ya kita sering hanya dengan lari saja ya kita bisa mempersiapkan diri. Nah bagaimana dengan bawa ransel, kan kita harus bawa ransel sendiri ya kan ya. Iya. Ya saya nggak mau pakai porter misalnya ya, saya idealis nih, saya mau naik gunung harus bawa sendiri kayak gitu. Ya berarti memang harus tetap kita pakai latihan, misalnya latihan beban ya. Ya paling enggak misalnya sehari itu bawa aja ransel ya, ngider dekat rumahnya kemana gitu, cobain gitu bawa ransel dengan beban. Tapi ranselnya isinya penuh tuh Bang Henry. Ya sesuai perkirakan aja sesuai dengan kapasitas yang akan dibawa nanti misalnya gitu ya. Itu untuk membiasakan badan biar enggak kaget gitu. Biar enggak kaget tuh teman-teman harus catat. Berarti hal pertama nih kita harus lari 15 menit Bang Henry. Pertama lari itu coba paling enggak 15 menit. Oh, 15 nanti menit. hari berikutnya naikin misalnya jadi persiapannya dari mendaki gunung nih berapa lama nih Bang Henry? Misalkan seminggu berarti dalam seminggu. Bagusnya sih sebulan ya. Oh, sebulan teman-teman. Jadi harus ditulis tuh 1 bulan. Tapi kalau misalnya udah mepet 2 minggu berarti harus setiap hari lari. Oh, tiap hari. Kalau dalam sebulan itu paling enggak misalnya seminggu 3 kali gitu kan. Tapi kalau misalnya 2 minggu sebelum naik itu ya tiap hari harus itu lari. Tiap hari lari ya. Iya gitu loh. Teman-teman tiap hari lari ya. Jadi bayangin tuh tiap hari. Saya sehari aja Bang Henry belum kesampaian. Jadi Rian kalau mau naik gunung memang harus persiapin tuh. Ya, karena gitu ya. Pertama kenapa kita lari itu disarankan, karena pas kita naik ya, apalagi pas turun itu kan kaki kan menerima but gitu ya. Nah itu tuh orang sering cedera lutut, sering cedera itunya di situ tuh karena nggak terlatih kakinya. Tuh teman-teman ya. Jadi lari itu fungsinya tuh sangat besar berarti buat pendaki gunung. Kalau misalnya kita nggak ada olahraga dulu sebenjalan itu kebanyakan kadang-kadang sering keluhan pendaki pemula tuh dia nggak ada persiapan fisik ya, dia ujuk-ujuk ikut sama temennya. Yang pertama kali yang dia rasakan di pas saat pendakian itu adalah kaki tuh beratnya bertonton, nggak bisa jalan, nggak bisa ngangkat saking itunya gitu. Itu mau laki-laki mau perempuan sama. Itu sama, karena ya? itu ototnya nggak terlatih. Tuh teman-teman. Ototnya kaget. Jadi konten kita hari ini gunung, tuh buat laki-laki buat perempuan gitu. Iya, mendaki gunung itu kan kegiatan fisik. Ya, jadi kita harus menyiapkan fisik. Kelihatannya wah nih di video wah enak nih jalan kayak gitu, dia nggak tahu aslinya kayak gimana. Saya pernah ngeliat itu yang YouTuber atau apa gitu ya, dia nangis, dakinya udah nangis apa segala tuh kesusahan, tapi begitu depan kamera dia ketawa-ketawa kayak itu kan bisa itu nggak ada yang kita tahu teman-teman ya. Behind the scene-nya nih, behind the scene-nya video kan kita nggak ada yang tahu. Intinya setiap pendakian mungkin ada sulitnya, ada gampangnya juga Bang Henry ya. Jadi memang fun nih mendaki gunung itu kalau kita melakukannya dengan benar itu fun. Ya, tapi kalau tidak melakukan dengan benar itu dangerous. Karena kalau saya pribadi nih Bang Henry ngelihat konten-konten kreator yang naik gunung gitu kan, wah bagus banget gitu kan, kayak pemandangannya, sunrise-nya, sunset-nya gitu kan. Cuman kan di balik itu saya nggak tahu nih apa aja nih yang harus apa aja yang udah dilakukan sama dia atau saat yang kejadian sama dia saat di lokasi juga nggak tahu kan. Makanya kan pokoknya kan kita sebagai penikmat konten kan wah bagus banget nih ke sini gitu kan, apalagi kayak teman-teman saya banyak juga yang suka trekking, mendaki gunung yang mungkin kecil-kecil lah skalanya gitu kan. Kalau saya diajakin Bang Henry kayak aduh ntar dulu deh. Kan kayak makanya ini mumpung ada Bang Henry juga nih di YouTube channel Merapi Mountain, teman-teman sekalian aja nih kita tanya buat teman-teman yang penasaran banget nih, pemula-pemula nih mau laki-laki kayak mau perempuan,
Kita mau ngebahas terus pokoknya ya. Jangan lupa ditulis nih teman-teman ya. Iya. Nah, terus apa lagi nih Bang Henry persiapannya nih kira-kira? Oke, Abis itu kita ya. fisik. Fisik, taruhlah fisik sudah oke nih. Oke, fisik. Ya kan? Fisik sudah oke. Ini Nah, sebulan nih teman-teman, kita ngebahasnya sebulan fisik sebelum. sudah oke, kita prepare sudah oke ya kan. Terus yang berikutnya adalah peralatan. Oh, peralatan ya. Ya peralatan, ini kan kelihatan nih gendong ransel ya. Iya, ini emang kalau di gunung nih serame ini nih Bang Henry. Ada gunung-gunung favorit. Nah, nanti kita akan bahas tuh gunung-gunung favorit. Mungkin bisa kita bahas nanti. Ada di Indonesia itu ada banyak gunung-gunung yang sekarang apalagi kegiatan mendaki gunung tuh sudah booming, sudah menjadi lifestyle. Jadi weekend itu rame kayak gini memang Tuh kalau teman-teman gunung-gunung yang yang mau favorit. naik gunung yang takut nggak usah takut karena rame. Kalau siang. Tapi ada juga gunung yang sepi. Ada juga yang sepi. Ada yang sepi. Iya, ada juga yang sepi ya. Iya. Saya salah satunya penakut nih teman-teman. Ya. Oh, Nah, ini rame juga ya. iya. Nah, ini kondisi puncak ini pada saat weekend ya. Nah, rame ini kayak tongkat ini buat apa nih Bang Henry nih? Oh, ini ranselnya sepenuh ini ya. Ya itu namanya trekking pole ya, itu jadi untuk bisa apa namanya menjadi penyeimbang, ada banyak gunanya. Oh, banyak gunanya. Tapi itu salah satu peralatan mungkin yang wajib Membantu. Oh, membantu. Tapi wajib ada untuk dibawa. dibilang wajib ini, tapi kalau misalnya dia apa untuk lebih menghemat apa namanya lutut ya, itu banyak karena kita bisa bertumpu dengan tongkat itu ya pas nanjak. Apalagi kalau makainya 2 ya, itu lebih enak ininya. Oh, Dan ya. Ini di gunung apa nih Bang Henry? ini gunung gede nih. Oh, ini Gunung gede kayaknya, gunung gede. Ya betul, tuh Surya Kencana ya. Bang Henry hafal banget teman-teman ya. Saya sih cuman bagus nih awannya gitu ya teman-teman. Oke. Terus apalagi berarti kita udah nih tahu nih, oh nih gunung gede nih teman-teman. Mungkin Oke, salah satu taruhlah dari kita mereka kan mau wishlist. misalnya Rian mau diajakin ke gunung gede gitu kan. Persiapan fisik sudah. Nah, sekarang adalah yang paling penting adalah perlengkapan Yang harus dibawa. yang harus dipunya. Oh, yang harus dipunya. Ya, iya dong kan mau naik gunung. Enggak. Yang apa yang harus Iya, dipunya? benar-benar Ya. ya. Ya, itu bisa punya, bisa minjem, bisa beli ya. Tapi kalau Benar. minjem kan kadang-kadang sesuatu kayak baju kan nggak mungkin kita pinjem. Iya, benar ya. Ya, sleeping bag itu juga nggak mungkin kita Iya, pinjem. benar-benar. Takutnya Kalau yang tenda kita mungkin masih bisa kita pinjam, ransel takutnya mungkin masih kita bisa. pinjam udah pro, kitanya masih nggak pro kan, takutnya nggak cocok. Enggak, bukan itu aja. Sleeping bag kan bekas iler orang tidur baju. Iya, Baju bener, bekas bener. keringat atau segala malam bau ketek Iya, segala macam kan iya. ada memang ada beberapa perlengkapan yang mungkin bisa kita pinjam dengan teman, ya kan? Tapi kalau misalnya memang akan menjadi hobi, sebaiknya punya Karena buat kehidupan invest jangka ke depannya panjang, gitu lah. Nah, jadi perlengkapan apa aja yang perlu kita punya? Yang pertama itu adalah pasti Rian harus punya ransel. Oh, ransel. Ransel itu Kalau untuk pemula tuh langsung mendingan kalau tipe kayak saya nih Bang Henry ya. Mending yang sekalian deh gitu. Jadi maksudnya harganya worth it tapi ya buat jangka panjang. Nah, Atau mungkin itu. buat teman-teman, mungkin ada juga nih teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada juga yang kayak dari yang kecil dulu deh, baru nanti yang sedang gitu kan. Nah, Ini dari kecil ukuran size atau harga atau apa? mungkin dari ukuran. Dari ukuran, oke. Iya. Nah, kalau dari ukuran ransel itu tergantung juga berapa lama Rian perginya. Oh iya benar. Karena barang yang akan dibawa akan tergantung itu. Iya. Gitu ya. Tapi kan mungkin ada juga yang bawa 3 baju tapi di gunung seminggu gitu kan. Itu kan nggak tahu tuh. Itu begitu bajunya dimasukin ke sungai, ikannya langsung ngambang gitu. Iya kan. Makanya kan nggak ada yang tahu kan, mungkin lebih banyak Ya. bawa makanan. Memang untuk efisiensi kayak gitu. Biasanya kayak saya nih ya, kayak misalnya melakukan perjalanan panjang misalnya kayak mendaki gunung, misalnya itu pendakian gunungnya misalnya taruhlah seminggu gitu PP ya. Nah, saya tuh punya istilahnya tuh baju perang. Baju perang itu adalah baju yang dipakai untuk jalan. Oh, itu khusus Jadi di selama jalan mungkin aja saya tuh? pakai selama 4 hari bajunya itu aja buat jalan khusus. Oh, gitu. Loh. Ya siapa yang mau ketemu monyet atau apa? Iya, Ya bener. ada ketemu cewek cakep juga di gunung dia juga bau sama kita. Iya benar-benar ya. Gitu ya. Nah, pakaian untuk tidur kayak gitu. Jadi itu mungkin bisa menghemat di situ. Nah, sekarang kita kembali ke perlengkapan yang harus kita punya. Ya, yang harus yang punya. Pertama tadi kan ransel ya. Iya. Ukuran ransel itu harus disesuaikan dengan apa namanya berapa lama kita jalan, ya kan? Terus yang kedua itu adalah paling penting adalah sleeping bag dan matras. Sleeping bag dan matras. Oke. Itu karena apa? Untuk tidur. Untuk tidur.
ya kan? Kita untuk tidur kita butuh itu, ya kan? Terus yang berikutnya adalah apa? Sepatu. Oh, sepatu. Sepatunya kan khusus juga. Oh. Gitu ya. Nah, sekarang itu banyak juga sih teman-teman itu ya pada pakai sepatu running tuh, ya, sepatu trail running itu kayak itu untuk pakai sepatu kayak model kayak cuma dia bawanya lebih bergerigi daripada sepatu running yang di kota. Oh, jadi itu sepatu aman. lari di gunung. Nah, sepatu lari untuk di gunung. Tapi itu memang aman, gripnya ada. Cuman itu nggak aman kalau kita bawa ransel besar. Kalau kita bawa ranselnya kecil, enteng, aman. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya kita bawa ransel besar, disarankan sepatu boot yang seperti itu, yang dipakai yang itu. Tinggi itu. Yang tinggi itu. Karena apa? Karena kan beban kita kan berat nih. Benar. Nah, kaki kita kan harus ditopang. Kadang-kadang kalau kita kesleo, kebayangkan bawa ransel terus kaki kesleo, langsung deh tuh ankle-nya ketrek, patah. Gitu. Nah, kalau sepatu boot itu dia tuh melindungi ankle itu, dipegang sama dia. Nah, makanya memakai sepatu boot itu harus ikat talinya harus sampai atas. Jangan sampai di tengahnya doang, bawahnya gitu percuma. Kalau sampai atas dia akhirnya begini. Oh, jadi memang harus ngerat kaki gitu ya, Bang. Dia kaki gitu. Nah, jadi pada saat misalnya ankle kesleo dia kan ada ke bawah gitu. Iya, benar. Gitu. Jadi emang satu sepatu semua kayak gitu. Makanya ada juga yang kayak gini sepatu trekking itu juga ada yang keras ya, ada yang lentur. Lentur tuh buat jalan. Lentur itu bahannya. Oh, bahannya. Nah, kalau saran saya kalau misalnya ranselnya masih tergolong enteng sih nggak apa-apa pakai yang lentur gitu ya. Terus medannya itu kalau misalnya medan itu medan tanah ya kan, kalau banyak batu-batu kayak gini, kalau pakai sepatu yang lentur itu kadang-kadang kalau kesandung batu tuh sakitnya kejepit di antara batu misalnya. Soalnya tipis ya. Soalnya dia tuh kan lembek ya bahannya. Iya, bahannya lembek ya. Kalau untuk medannya seperti itu saya sarankan tuh sepatu bootsnya itu dari kulit. Dia lebih keras. Jadi dia proteksi sama kaki itu lebih maksimum gitu loh. Ya kalau kita lihat pendaki-pendaki di Eropa, di Amerika itu yang pegunungannya itu banyak batu-batu kayak gitu, rata-rata mereka pakai sepatu boot yang ini, yang perlindungannya itu kalau bawa ransel ya. Ya sekarang memang ada juga sih mereka tuh yang pakai sepatu cats itu yang sekarang tuh dibilang penggiat ultralight itu pendaki-pendaki enteng-enteng gitu ya. Karena barang yang dibawa mereka tuh enteng ya kan. Jadi ini beda ya teman-teman ya. Ini kita lagi bahas sepatu buat daki gunung, bukan safety shoes. Safety shoes beda tuh. Beda lagi. Henry ya. Beda lagi. Itu jadi jangan berpikir safety shoes aja nih biar nggak kena batu kakinya. Nah, itu beda tuh Bang Henry ya. Nah, setelah itu yang harus dipunya tuh ya. Nah, baru berikutnya itu adalah pakaian. Pakaian itu misalnya mulai dari yang pakaian yang kayak kaosnya, celananya, ya, terus jaketnya. Tapi itu yang maksudnya kaos biasa aja nggak apa-apa kan Bang Henry? Kalau untuk pemula sih sebetulnya sih nggak apa-apa saya dipakai kaos yang biasa kayak yang saya pakai sekarang ini atau itu nggak apa-apa. Cuman ada kekurangannya. Kalau masih di Gunung Indonesia sih masih nggak apa-apa. Tapi kalau punya duit sih alangkah lebih baiknya ya memakai kaos tuh yang bahannya tuh yang quick dry, yang dari bahan sintetis yang polyester kayak gitu. Jangan dari katun. Jangan katun. Kalau katun itu dia basah lama keringnya. Di gunung dingin udah itu yang terkena hipotermia itu yang kayak gitu. Nah, itu apa tuh? Nanti hipotermia itu nanti kita ke sana nanti ke situ ya. Nih kita spesifikasi alat dulu nih. Banyak juga ya teman-teman ya. Iya, nanti juga ini. Ini yang enteng dulu saya bikin enteng dulu nih buat ya. Jadi pakaian. Nah, sebaiknya kalau kaos ya pakailah bahan yang quick dry cepat. Ya, itu di Indonesia itu sekarang banyak yang dikenal bahan baju-baju base layer, dibilang base layer gitu ya. Ya itu yang bahannya cepat kering. Nah, celananya pun jangan pakai katun atau jeans ya. Pakailah celana yang berbahan quick dry juga, yang cepat kering. Jadi seandainya basah itu lebih cepat kering. Iya. Gitu loh ya. Jadi itu yang pakaian ya. Tadi sepatu juga ada dikasih tahu ya. Terus ini berikutnya itu adalah ini harus punya jaket juga. Nah, jaket itu ada 2, jaket yang buat anget sama jaket yang buat angin dan hujan gitu loh. Ya kan? Kalau mau lebih spesifik lagi dipisah lagi tuh jaket antara angin dan ini hujan tuh ada raincoat lagi, jaket hujan khusus gitu ya. Tapi kalau mau simple cukup misalnya jaket parka ya. Parka itu yang bahannya itu ada yang waterproof ya kan, ada juga yang
waterproof breathable ya kan. Jadi waterproof breathable itu adalah bahan jaket waterproof tapi dia bisa mengeluarkan uap tubuh kita. Pernah nggak pakai jaket jas hujan terus di dalamnya lepek basah? Nah itu pernah sih saya kayak gitu. Cuman karena mikirnya kok ini kenapa rembes ya itu jaketnya gitu. Itu sebetulnya bukan rembes. Karena kan itu kan waterproof. Nah tubuh kita kan mengeluarkan uap air. Iya betul. Nah pada saat tubuh kita mengeluarkan uap air ketahan sama bahan waterproof itu tadi. Ya. Jadinya ini apa namanya inilah terjadi kayak kondensasi lah di dalam jaket itu gitu. Jadinya basah. Sebetulnya bukan ini ya. Bukan apa? Rembes gitu ya. Bukan rembes. Nah, jadi Rian tuh harus punya jaket angin itu tadi sama jaket angin berikut waterproof ya. Sama jaket anget. Jaket. Nah, jaket anget ini bisa yang berbahannya fleece atau polartec yang kayak model sweater yang tebel cuman ringan itu ya. Itu fleece sama juga yang jaket berbahan down. Berbahan down. Nah, kita di Merapi Konten tuh ada yang jaket itu jaket isolasi namanya. Ya. Kita tuh ada punya produk jaket isolasi di Merapi Konten tuh jaket apa namanya berbahan down atau blue angsa sama berbahan eco down. Eco down tuh bahan mirip dengan bahan blue angsa itu tadi tapi terbuat dari sintetis dari botol plastik bekas gitu. Itu berat nggak tuh Bang Henry? Kan tadi tuh udah banyak tuh yang dibawa. Enggak berat sih. Nggak berat ya. Nggak berat sih gitu lah. Ya masih enteng lah. Dan sekarang sleeping bag pun udah banyak yang enteng, yang berbahan down ya. Yang blue angsa tuh juga enteng. Tuh teman-teman ya udah dicatat belum tuh tadi Bang Henry udah bahas apa aja tuh? Udah dari tas, sleeping bag, terus apa lagi tuh Bang Henry? Terus sama jaket. Baju, sepatu kan kita pakai nih Bang Henry ya kan yang dalam tas tuh itu tuh teman-teman ya. Terus kira-kira udah nih persiapan satu tas udah sama apa namanya tendanya. Apalagi tuh Bang Henry kayak mungkin dari konsumsi makanan. Kan perlengkapan sudah oke nih. Alat masak pasti juga punya dong gitu kan. Alat masak itu kayak nestingnya ya periuk-periuknya itu ya sama kompornya. Ya, kompornya itu ada yang berbahan gas, ada yang berbahan. Nah, ini nih kayak gini nih Bang ini ya. Kompornya nih ya. Oke, ya kita bisa masak di situ ya. Nah, ini berbahan gas nih. Ini kompornya juga bisa berbahan gas, bisa berbahan spiritus. Jadi dia bisa dipilih gitu loh. Ini tendanya nih. Nah, ini tendanya satu orang apa dua orang nih? Buat berdua ini. Ini buat berdua. Ada yang buat sendiri, ada yang buat berdua gitu. Kalau misalnya teman-teman lebih misalnya jalan nih gabung sama teman-teman yang lain ya, terus pengen privasi itu bisa pakai tenda satu orang. Tapi kan otomatis harus bawa sendiri ya. Iya benar. Kalau misalnya tenda berdua itu kan bisa di sharing. Iya benar. Misalnya kita naik berdua nih, Rian bawa alat masak, saya bawa tenda ya. Nah jadi kan sharing kan jadinya. Oh iya benar. Gitu. Karena alat masak, tenda itu adalah perlengkapan regu. Jadi tuh sebelum berangkat kita harus nyiapin juga tuh kayak gitu. Misalnya Rian kan jadi kan bisa teman Rian nih ngajak ini ya, berempat gitu kan. Oke, kita bawa tenda yang ukuran 2 orang. 2 berarti kan dibagi tuh. Iya. Jadi yang 4 itu jadi 2 tim lah istilahnya, ya kan? Iya. Nah, nanti alat masak di-share sini. Jangan sekali-sekali bawa tenda itu misalnya apa? Flange-nya dibawa sama Rian. Frame-nya bawa sama saya, bisa-bisa. Jangan kalau Rian ketinggalan di belakang hujan saya nggak bisa diriin tenda. Iya benar-benar sama gitu. Nih berarti buat yang masak jangan lupa jangan pisah nih sama yang punya alat masak. Nanti saya bawa spiritus, tahu-tahu saya ketinggalan. Jadi percuma dong bawa alat masak ada spiritus ya. Betul. Gitu ya. Gitu. Tuh teman-teman berarti emang harus kerja sama banget ya. Kan itu kita mendaki gunung itu banyak banget ininya ya selain mendidik kita pribadi untuk lebih lebih tanggap ya. Nggak egois apa segala macam gitu, lebih peka. Itu juga teamwork. Makanya nih dulu pramuka gitu. Butuh banget tuh Bang Henry. Zaman pramuka bener kan ya? Ada kode ini kalau misalkan
apa di kayunya gambarnya ini tuh harus belok ke kanan. Itu bener kepake di gunung tuh berarti. Itu kepake juga gitu, kepake juga. Jadi kalau misalnya dibikin tanda-tanda misalnya jadi bagusnya itu kita buat komunikasi sama teman yang di belakang ya. Oh gitu kan ya. itu Karena ada dulu kalau tanda-tanda. zaman pramuka kan kayak berdiriin tenda tuh di Cibubur gitu-gitu kan, kode Morse kode apa tuh, Kode Morse. kode Morse tuh kan saya juga lupa ingat tuh. Oh jadi tuh kepake nih teman-teman nih pramuka harus belajar lagi nih berarti ya. Ngaruh berarti buat ke naik gunung tuh Bang Henry ya. Ada yang kepake ada yang kepake ya. Jadi apa namanya kayak kode Morse itu bagusnya karena kalau misalnya kita jauh kita minta bantuan misalnya kan ya kan nggak mungkin kan teriak-teriak kayak gitu kan. Nah, kalau pakai HT kan era sekarang kan HT. Iya, sekarang makanya kan HT. salah satu perlengkapan untuk pendakian gunung Bergu itu memang HT perlu ada. Jadi komunikasi dalam tim itu bisa bagus gitu. Misalnya kita naik ada 6 orang ya atau 8 orang. Ya. Kan kadang-kadang di selama perjalanan jadi kececer tuh, ada yang pelan jadi pelan, yang cepat jadi cepat duluan gitu. Makanya kan butuh banget tadi yang lari tadi tuh Bang Henry ya. Olahraga tuh teman-temannya itu yang harus banget tuh teman-teman lakuin hal pertama berarti. Oke, tadi kita sampai di itu ya tadi ya apa logistik. Iya, logistik. Ya kan? Nah, jadi kan tadi kan perlengkapan kita sudah bahas ya. Sudah sampai semuanya. Oke, saya nyampe nih Bang Henry di tempat poin pertama ibaratnya bahasanya. Logistiknya dulu dong, logistik kan belum tadi. Iya, kita ngebahas dulu nih logistiknya di bawah nih sama teman-teman gitu kan. Nah, itu misah-misahnya. Jadi kan gini kan pas logistik pasti udah dihitung kan, misalnya naik bertiga buat bertiga. Ada juga sekarang tren zaman sekarang itu naik jadi self support namanya. Jadi masing self support misalnya mereka naik bertiga. Mereka bawa tenda satu orang satu. Terus bawa kompor masing-masing, bawa logistik masing-masing, hanya jalan bareng aja, just. Itu yang self support. Tapi kalau yang tim, ya berarti tenda buat rame-rame. Misalnya tenda dia jalan bertiga, dia bawa tenda satu yang ukuran 3 orang, ya kan? Gitu. Bawa kompor, ya buat bertiga. Ya, berarti itu meminimalisirkan pembawaan juga tuh. Nah, itu bisa di-share kan, si Anu bawa tenda, si Anu bawa alat masak, si Anu bawa makanan misalnya kayak gitu. Ya kan? Nah, misalnya makanan pun sekarang sudah maju ya. Itu ada yang nasi yang cepat saji, cuman dikasih air panas sekitar 5 sampai 10 menit jadi nasi. Oh, itu susah nggak Bang Henry nyari? Oh, gampang. Udah gampang. Ya? Terus ada juga sekarang yang lauk. Bahkan itu loh lauk masakan Padang ada juga sekarang. Jadi tinggal dimasukin air dengan bungkusnya ke air panas itu udah rendang, ada dendeng. Tapi itu bukan frozen. Bukan frozen sih. Oh beda, beda, jangan frozen. Ya teman-teman jangan bawa frozen, lama nanti ya Bang Andi. Bukan frozen, jadi itu dia udah di packing dalam packingan khusus gitu. Jadi kita pada saat kita mau makan, mau manasin tinggal cemplungin aja dengan bungkusnya ke dalam air panas, ya kan? Terus jadi deh airnya bisa kita buat minum, buat bikin ngopi. Karena plastiknya sudah ini apa namanya? Plastiknya aman tuh. Udah aman gitu ininya. Ini udah aman. Jadi macam-macam, mau itu juga rawon ada. Rasanya itu apa namanya? Kari ayam ada. Banyak sekarang. Banyak ya. Tapi kalau yang teman-teman yang ada juga teman-teman yang hobinya masak-masak ya itu monggo ya bawa lah bumbu-bumbu apa segala macam kayak gitu. Ya, itu gitu. Tergantung teman-teman kan mau bawa sendiri atau mau yang udah siap saji gitu Bang Henry ya. Nah, kalau Bang Henry sendiri biasanya kayak gimana tuh kalau ke gunung bawaannya? Kalau saya itu akhir-akhir ini lebih seneng itu bawa yang cepat saji itu. Oh, cepat saji. Karena apa? Saya sudah dari dulu-dulu tuh saya udah masak yang namanya bikin ulekan, bikin sambal di gunung sampai bawa itu apa namanya ulekan ya. Bawa ulekan kecil itu batu itu kebayangkan beratnya gitu kayaknya bikin sambal apa segala macam itu. Udah pas dulu tuh saya sama teman saya tuh kalau udah naik gunung tuh udah kayak bikin dapur khusus itu ini ada bikin sayur lodeh kayak sayur apa gitu buat teman-teman yang vegetarian gampang banget berarti ya kalau ke gunung Bang Henry ya. Vegetarian ada pok-pohan bisa dimakan. Iya, semua bisa dimakan Bang Henry ya, kecuali yang daging nih agak susah nih ya teman-teman. Nah kalau sekarang itu saya lebih suka yang bahan yang cepat saji tadi. Kenapa saya lebih menyukai itu karena
saya punya waktu banyak untuk lebih enjoy. Iya. Tujuan kita naik gunung itu kan mau santai. Iya. Selama ini pengalaman saya selalu, wah waktu tuh habis sama masak aja udah 3 jam 4 jam masak tuh tahu udah gelap aja gitu loh. Nah, sementara dengan makanan yang cepat saji itu hanya butuh 5 sampai 10 menit nasi jadi. Itu jadi. Jadi nggak sampai sejam, kadang-kadang 30 menit, kurang dari 30 menit, 20 menit kita udah bisa makan, udah kenyang. Abis itu kita bisa santai-santai deh. Menikmati mau moto-moto ya kan, mau santai-santai di mana di depan tenda gitu loh. Mau duduk depan tenda dengan secangkir kopi. Tapi kalau gitu itu kan. view-nya berarti udah di atas gunung tuh. Ya, di atas gunung. Bahkan biasanya tergantung gunungnya ya. Misalnya Gunung Gede ini kita naik langsung di puncaknya nih. Nah, di daerah dekat puncak, ini di bawah puncak. Nah, ini puncaknya nih di sini nih. Ini Surya Kencana namanya. Nah, kita ngecamp di sini nih. Nah, biasanya kalau kayak gunung ini kita naik pagi sampai di sini tuh udah siang. Nah, kalau misalnya ada gunung yang lebih lama ya, kayak gunung-gunung kayak misalnya ada pernah saya naik itu di Sulawesi Gandang Dewata atau Leuser di gunung di Aceh gitu ya. Itu sampai 14 hari itu kan perjalanan ke puncak kita ngecamp di dalam hutan. Nah, kira-kira kalau buat pemula nih Bang Henry, kita naik dulu nih ke atas. Itu ada maksimal nggak, kayak misalkan maksimal 4 jam nih mendaki, abis itu istirahat? Itu tergantung dengan pace kita aja. Gitu. Tergantung. Jadi lebih bagus itu jangan terlalu sering istirahat justru. Jadi gitu. kita tetap standar melangkahnya itu nggak usah buru-buru, nggak usah cepet-cepet ya. Ada istilahnya itu teknik baby step namanya. Ya, jadi kita melangkah pelan, cetet. Itu lebih enak nafasnya, ngaturnya. Bahkan kalau misalnya terbiasa bisa ngobrol. Gitu. Kalau rame-rame kalau enak itu ya. Jangan kebanyakan ada tuh pemula saya lihat tuh jalannya kutek abis itu tepar gitu loh. Gitu. Nah, nggak bagus kayak tapi gitu. Di gunung itu selalu ada tempat pemberhentiannya gitu kan ya Bang Henry? Kayak misalkan di beberapa gunung ada shelter tempat berhenti, ada juga yang enggak. Kalau yang enggak itu biasanya rata-rata duduknya cuma pinggir jalan trek itu aja di tanah tuh di akar pohon duduk Deprok aja. Gitu ya, Depok aja di situ gitu. Berarti kalau naik gunung jangan takut kotor nih teman-teman ya. Iya. Nggak boleh takut kotor. Oke deh teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat dari Bang Henry. Terima kasih banyak informasinya. Waktunya. Buat teman-teman pemula kita nih yang bakal nonton video ini, mungkin buat teman-teman yang mau komen tentang apa yang mau ditanyain di konten hari ini, kira-kira masih ada apa yang mau ditanyain atau misalkan hal apa yang masih ngegantung yang pengen ditanyain. Karena kalau pertanyaan ini dari sisi saya sendiri pribadi Bang Henry ya, mungkin kan di luar sana kan kita nggak ada yang tahu teman-teman akan bertanya apa ya. Jangan lupa komen. Silakan bertanya, silakan komen di bawah. Betul. Ya. Itu ini kita akan dengan senang hati menjawab gitu ya. Semua pertanyaan teman-teman tentang persiapan untuk mendaki gunung ya. Oke ya, kalau misalnya kalau ada yang juga pernah nanya, wah saya pengen naik gunungnya kayak gini, saya maunya yang lebih adventure. Oke, di Indonesia itu semua ada. Kalau orang Sunda bilang Sagala Aya. Yang Gunung Sagala Aya, mau yang ada saljunya juga ada. Ada juga. Ada di Irian itu ada saljunya. Jayawijaya gitu. Mau yang gunung yang panjang perjalanannya ada. Ada juga. Gunung yang ada banyak danau yang banyak. Berarti nih next episode nih bahas sama teman-teman nih tentang gunung-gunung kali ya Bang Henry ya. Seru kali ya. Gunung-gunung mungkin dari pemula dulu. Dari segi pemula teman-teman. Oke deh teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita bakal ngebahas lagi nih sama Bang Henry, apalagi yang kita bakalan tanya-tanya dan kita bahas lagi ke depannya. Tonton terus di YouTube channel Merapi Ponten. Jangan lupa like, comment, subscribe. Makasih Bang Henry. Makasih.